Pernahkah kamu merasakannya? Sebuah pergeseran di udara. Kekuatan yang tak terlihat, namun begitu nyata. Seolah-olah realitas itu sendiri sedang ditulis ulang. Selamat datang di zaman Aquarius, sebuah era transformasi besar, revolusi, dan kelahiran kembali spiritual. Para leluhur telah meramalkan kebangkitan kosmik ini. Sebuah momen ketika umat manusia akan melepaskan diri dari yang lama dan melangkah ke dalam era kesadaran yang baru. Tetapi apa arti semua ini? Kekuatan apa yang sedang bergerak? Dan yang lebih penting, bagaimana ini akan membentuk takdirmu? Tetaplah bersamaku hingga akhir, karena begitu kamu melihat kebenaran ini, kamu tidak akan pernah memandang dunia dengan cara yang sama lagi. Pesan untuk umat manusia. Dengarkan baik-baik. Zaman Aquarius bukan sekadar fase astrologi. Ia adalah momen krusial dalam evolusi spiritual dan sosial umat manusia. Para leluhur mengetahui rahasia ini, tertanam dalam jalinan waktu itu sendiri. Tetapi hanya sedikit yang memahami maknanya yang sejati. Tata surya kita tidak mengembara tanpa tujuan di angkasa. Ia mengikuti sebuah jalur kosmik yang agung, berputar mengelilingi galaksi dalam siklus yang begitu luas, begitu mendalam, hingga ia dianggap sebagai pengetahuan sakral oleh para imam Mesir kuno. Mereka menyebutnya sebagai tahun kosmik agung. Jidehidehide, siklus kosmik dan takdir umat manusia. Perjalanan yang luar biasa ini terbagi menjadi 12 zaman besar, masing-masing berlangsung selama 260 tahun, ditandai oleh 12 rasi bintang zodiak. Saat matahari bergerak melalui setiap tanda, bumi diselimuti oleh energi surgawi mereka, membentuk kesadaran manusia dan peradaban itu sendiri. Dalam ritme besar inilah takdir umat manusia dituliskan. Pelajaran yang harus kita pelajari, ujian yang harus kita hadapi, dan transformasi yang harus kita jalani. Tetapi sekarang, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sebuah transisi, sebuah pergeseran. Kita berada di ambang era baru, zaman Aquarius. Dati Tamphuateta. Apakah bintang-bintang memiliki pengaruh? Mungkin kamu percaya bahwa bintang-bintang tidak memiliki kuasa atas kita, bahwa pengaruh mereka hanyalah mitos, sisa-sisa takhayul kuno. Tetapi ilmu pengetahuan kini mulai mengungkap apa yang telah lama diketahui para mistikus. Realitas bukan hanya materi, ia adalah getaran, frekuensi, dan energi. Fisika modern telah membuktikan dualitas gelombang partikel. Fenomena aneh di mana cahaya dan partikel subatomik dapat eksis sebagai gelombang dan partikel secara bersamaan. Segala sesuatu di alam semesta, termasuk tubuhmu, pikiranmu, dan emosimu, memancarkan energi elektromagnetik. Sebuah medan kekuatan tak terlihat yang berinteraksi dengan kosmos itu sendiri. Ketika kamu menatap bintang-bintang, kamu tidak sekadar melihat benda langit yang jauh. Kamu sedang menyaksikan pemancar energi kosmik yang kuat. Masing-masing memancarkan gelombang energi yang merambat melalui ruang, menyentuh dunia kita, membentuk kesadaran kita dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Bayangkanlah, sebuah simfoni kosmik yang luas, di mana gerakan planet memancarkan gelombang tak terlihat, secara halus mengarahkan jalannya peradaban manusia, membentuk sejarah, dan bahkan memengaruhi pikiran kita. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah arsitektur tersembunyi dari keberadaan itu sendiri. Sebuah kebenaran yang baru mulai ditemukan kembali oleh sains. Tahun Kosmik Agung. Siklus kehancuran dan kelahiran kembali tahun kosmik agung bukan hanya konsep. Ia adalah kekuatan yang mengatur naik dan turunnya peradaban.
Di akhir setiap siklus penuh selama 25 tahun, bumi mengalami transformasi dahsyat. Sebuah riset yang menghapus masa lalu dan mempersiapkan dunia untuk sesuatu yang baru. Perubahan ini bukan kebetulan. Mereka adalah bagian dari desain agung, sebuah proses yang tertanam dalam kecerdasan kosmik alam semesta. Apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai Tuhan, sumber, atau pikiran tertinggi. Dan kini, kita berdiri di ambang transformasi tersebut. Dari zaman Pisces ke zaman Aquarius. Selama lebih dari 2000 tahun, kita hidup dalam zaman Pisces, sebuah era iman, pengorbanan, dan agama yang terstruktur. Zaman ini membentuk pencarian spiritual umat manusia, mendorong peradaban untuk mencari keselamatan di kekuatan eksternal. Tetapi waktu itu telah berakhir. Zaman Aquarius telah dimulai, dan dengannya datang cara berpikir yang baru, cara hidup yang baru. Kita tidak lagi dipandu oleh iman buta. Sekarang kita harus bangkit, mempertanyakan, dan mengambil kendali atas evolusi kita sendiri. Zaman Aquarius. Revolusi kesadaran Aquarius adalah simbol revolusi, pengetahuan, dan keterhubungan. Jika Pisces mencari keselamatan di luar dirinya, Aquarius mengajarkan bahwa yang ilahi telah selalu berada dalam diri kita. Bahwa kita bukan sekadar penumpang dalam perjalanan kosmik ini, tetapi pencipta bersama dari realitas itu sendiri. Era baru ini akan meruntuhkan paradigma lama, politik, ekonomi, sosial, dan spiritual. Struktur yang dibangun di atas kekuasaan dan kendali akan runtuh, digantikan oleh sistem yang berbasis kolaborasi, kesetaraan, dan inovasi. Teknologi, internet, dan kecerdasan buatan bukan sekadar alat kenyamanan. Mereka adalah manifestasi dari zaman Aquarius, menghubungkan umat manusia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Informasi kini menjadi mata uang terbesar dan kesadaran menjadi sumber daya paling berharga. Tetapi di luar revolusi digital ini, sebuah kebangkitan yang lebih dalam sedang terjadi, transformasi. Ini bukan sekadar eksternal, tetapi juga internal. Ini adalah kebangkitan jiwa. Spiritualitas sedang berevolusi. Tidak lagi terkungkung oleh dogma yang kaku, tetapi bergerak menuju pengalaman langsung, kebenaran pribadi, dan realisasi diri. Meditasi, energi, dan pengetahuan esoterik, semua ini akan menjadi pilar utama eksplorasi spiritual. Ilmu pengetahuan dan spiritualitas yang selama ini dianggap berlawanan akan bersatu dalam satu pemahaman, membuktikan bahwa alam semesta bukan sekadar mesin yang tak bernyawa, tetapi medan kesadaran yang hidup dan saling terhubung. Fisika kuantum telah mulai mengungkap kebenaran ini. Materi dan energi bukan sesuatu yang terpisah, tetapi dua ekspresi dari realitas fundamental yang sama. Baiti. Tetapi zaman Aquarius bukan sekadar hadiah, ia adalah ujian. Umat manusia dipanggil untuk bangkit, untuk merangkul perubahan, melepaskan diri dari ilusi masa lalu, dan menyadari kekuatan kita untuk membentuk masa depan. Energi Aquarius akan menantang kita. Ia akan memaksa kita untuk berevolusi atau tertinggal. Akankah kamu menerima transformasi ini? Atau akankah kamu melawan arus perubahan? Karena jangan salah, peralihan ini sedang terjadi, siap atau tidak. Mata menuju kebenaran tertinggi. Saat kita bergerak lebih dalam ke dalam transisi kosmik ini,
kita dihadapkan pada kebenaran tertinggi. Kita tidak terpisah. Kita tidak tak berdaya. Kita adalah arsitek realitas. Zaman Aquarius bukan hanya perubahan dalam bintang-bintang. Ini adalah kebangkitan kesadaran manusia. Sebuah momen dalam sejarah di mana kita harus memilih bangkit menuju pencerahan atau jatuh ke dalam kegelapan. Pilihan ada di tanganmu, tetapi pertanyaannya tetap, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kekuatan apa yang sudah mulai membentuk transformasi ini? Pengetahuan tersembunyi apa yang masih harus kita ungkap? Jika kamu ingin memahami sepenuhnya kekuatan era ini, maka tetaplah bersamaku hingga akhir perjalanan ini. Karena semakin dalam kita menyelami, semakin banyak yang akan kita ungkap. Dan begitu kamu melihat kebenaran ini, kamu tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Revolusi ini berbeda dari segala yang pernah terjadi. Sebelumnya, tidak semua revolusi diperjuangkan dengan pedang. Tidak semua pertempuran dilakukan dengan pasukan. Zaman Aquarius menandai transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah revolusi tanpa bendera, tanpa perbatasan, tanpa pemimpin. Tidak akan ada teriakan perang, tidak ada parit pertempuran, tidak ada bangsa yang bangkit melawan bangsa lain. Sebaliknya, ini adalah revolusi yang diam, namun tak terhentikan. Revolusi yang dimulai dari dalam. Batin dika, batin barhati tuhuma. Bukan perjuangan kekuasaan, tetapi perang antara kebodohan dan kebijaksanaan. Bukan penaklukan tanah, tetapi penguasaan pikiran. Bukan pemberontakan melawan otoritas, tetapi pembebasan jiwa. Selama berabad-abad, umat manusia mencari perubahan dalam bentuk eksternal, menggulingkan pemerintahan, merombak ekonomi, menjatuhkan raja dan penguasa, namun hanya untuk membangun kembali siklus penindasan yang sama dengan nama yang berbeda. Tetapi sekarang, sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Ini adalah revolusi kesadaran. Pembebasan dari rantai pikiran. Jika revolusi masa lalu berusaha menghancurkan rantai sosial, maka revolusi ini bertujuan untuk menghancurkan rantai dalam diri kita sendiri. Ini adalah transformasi yang tak kasat mata, bukan melawan penguasa, hukum, atau ideologi, tetapi melawan batasan dalam pikiran manusia, ketakutan, ilusi, dan pola pikir yang telah menahan kita dalam penderitaan selama ribuan tahun. Tidak ada musuh. Dalam perjuangan ini satu-satunya, lawan adalah bayangan dalam diri kita sendiri. Ketakutan bawah sadar, keyakinan yang membatasi, identitas palsu yang kita genggam erat. Dalam revolusi ini, kemarahan akan dihadapi dengan belas kasih. Keserakahan akan larut dalam kemurahan hati. Ketidaktahuan akan digantikan oleh kebijaksanaan. Ini bukan gerakan kehancuran, tetapi pencerahan. Sebuah proses menghapus ilusi yang membutakan kita, agar kita dapat melihat dunia sebagaimana adanya. Ini bukan perjuangan kami melawan mereka. Tidak seperti revolusi masa lalu, pergerakan ini tidak terbagi antara kami melawan mereka. Tidak ada pihak yang harus dipilih. Tidak ada kelompok yang harus diikuti. Tidak ada simbol yang harus dikibarkan. Dalam revolusi kesadaran, yang ada hanya kita. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, umat manusia terbangun bersama, bukan melalui paksaan, tetapi melalui pemahaman. Menyalakan kesadaran kolektif. Setiap individu yang memulai perjalanan ini menjadi katalisator, menyalakan kesadaran orang lain.
Energi yang kita kembangkan di dalam diri kita merambat keluar, membentuk realitas baru bagi semua. Ini bukan revolusi ideologi, tetapi kembalinya sesuatu yang jauh lebih mendasar dan murni, esensi keberadaan itu sendiri. Ini bukan tentang percaya, ini tentang mengetahui. Ia tidak menuntut kesetiaan, hanya satu hal, bahwa kita berani melihat ke dalam, berdiri di hadapan cermin jiwa dan menghadapi cahaya serta bayangan yang ada dalam diri kita semua. Zaman Aquarius bukan tentang meruntuhkan sistem eksternal, tetapi melampaui batasan internal yang menahan kita. Karena begitu kesadaran cukup banyak individu terbangun, dunia akan berubah seketika. Realitas adalah refleksi dari kesadaran. Saat pikiran kolektif berubah, struktur keberadaan itu sendiri mengikutinya. Tidak akan ada kebutuhan untuk revolusi darah dan perang. Tidak perlu menjatuhkan raja atau penguasa. Tidak perlu kekacauan, kehancuran, atau pemberontakan. Dunia baru tidak akan dipaksakan untuk lahir. Ia akan muncul secara alami, tanpa hambatan, karena manusia di dalamnya tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Dan begitu kamu melihat kebenaran, kamu tidak akan bisa mengabaikannya. Revolusi kesadaran sudah terjadi. Ia terjadi saat ini juga di dalam dirimu. Setiap saat kamu mempertanyakan realitas, setiap kali kamu membebaskan diri dari ketakutan, setiap pemikiran yang melampaui batasan, kamu sudah menjadi bagian dari revolusi ini. Satu-satunya pertanyaan adalah, akankah kamu melawan perubahan ini, atau akan kamu terima? Karena, siap atau tidak, umat manusia sedang terbangun, dan tidak ada yang akan tetap sama lagi. Zaman Aquarius, gelombang transformasi kosmik. Zaman Aquarius bukan sekadar perubahan dalam garis waktu. Ini adalah kekuatan transformasi kosmik yang akan membentuk ulang setiap aspek kehidupan manusia. Teknologi, ilmu pengetahuan, spiritualitas, masyarakat. Tidak ada yang akan tetap sama. Ini adalah zaman kebangkitan besar. Masa ketika batas antara yang fisik dan metafisik mulai kabur, di mana ilmu pengetahuan dan spiritualitas mulai menyatu, dan di mana kesadaran manusia berkembang ke ranah yang dulu dianggap mustahil. Pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan akan datang. Ia sudah di sini. Dan begintang dari ledakan teknologi dan cermin kesadaran kita sedang menyaksikan revolusi teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecerdasan buatan yang dulunya hanya ada dalam fiksi ilmiah, kini menjadi perpanjangan dari eksistensi kita sendiri. Mesin yang dapat berpikir, mencipta, bahkan merasakan akan menantang pemahaman fundamental kita tentang apa artinya menjadi manusia. Tetapi, ledakan teknologi ini bukan sekadar kemajuan, ia adalah cermin. Ia memaksa kita bertanya, apakah kita menggunakan teknologi untuk membebaskan diri, atau justru untuk menjadi tahanannya? Apakah kita membangun masa depan yang penuh koneksi, atau dunia yang semakin terisolasi? Apakah kita benar-benar maju, atau hanya melaju semakin cepat menuju jurang yang tidak diketahui? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan nasib umat manusia. Akhir dari perang antara ilmu dan spiritualitas. Selama berabad-abad, sains dan spiritualitas dianggap bertentangan. Satu mencari kebenaran dalam logika dan bukti material, sementara yang lain mencari jawaban dalam intuisi dan kekuatan tak terlihat di alam semesta. Tetapi kini, keduanya mulai menyatu. Fisika kuantum telah menghancurkan kepercayaan lama, mengungkap realitas yang jauh lebih misterius daripada yang pernah kita bayangkan. Keterhubungan kuantum, quantum entanglement,
membuktikan apa yang telah lama dikatakan oleh para mistikus, bahwa segala sesuatu saling terhubung, terikat oleh kekuatan tak terlihat melampaui ruang dan waktu. Efek pengamat, observer effect, menunjukkan bahwa kesadaran itu sendiri memengaruhi realitas, menegaskan bahwa pikiran bukan sesuatu yang pasif, tetapi kekuatan aktif yang membentuk eksistensi. Medan energi, getaran dan frekuensi bukan lagi sekadar konsep spiritual, tetapi fondasi dari alam semesta fisik itu sendiri. Perang lama antara ilmu dan spiritualitas sedang berakhir. Keduanya tidak pernah benar-benar terpisah. Zaman Aquarius, transformasi sosial yang tak terelakkan. Zaman Aquarius tidak mengagungkan individualisme yang mengorbankan kesatuan. Sebaliknya, ia memanggil kita untuk membangun kembali masyarakat, bukan melalui kekuatan, tetapi melalui pemahaman. Gerakan sosial akan bangkit, bukan dalam konflik, tetapi dalam kerjasama. Pemerintahan akan berkembang, bukan dalam kerahasiaan, tetapi dalam transparansi. Ekonomi akan bergeser, bukan dalam keserakahan, tetapi dalam kesetaraan dan keberlanjutan. Demokrasi akan berevolusi. Konsep demokrasi itu sendiri akan berubah. Struktur kekuasaan lama, di mana segelintir orang mengendalikan banyak orang, akan digantikan oleh model pemerintahan baru, di mana setiap suara memiliki bobot dan keputusan dibuat dalam persatuan, bukan dalam perpecahan. Ukuran kemajuan tidak lagi ditentukan oleh kekayaan atau teknologi, tetapi oleh empati, kerjasama, dan kebijaksanaan. Ding. Zaman Aquarius dan kesadaran baru tentang bumi. Dalam zaman Aquarius, bumi tidak lagi dilihat sebagai sumber daya untuk dieksploitasi. Ia akan dipahami sebagai entitas hidup, organisme luas yang menopang semua kehidupan. Regenerasi ekosistem akan menjadi keharusan, bukan sekadar renungan. Energi terbarukan tidak lagi menjadi pilihan, tetapi akan menjadi fondasi peradaban. Konsep Gaia, bumi sebagai makhluk yang sadar, akan lebih dari sekadar teori. Ia akan menjadi realitas yang diterima oleh kesadaran kolektif. Tetapi kesadaran ini juga akan membawa perhitungan yang sulit. Dengan perluasan rasa kasih dan kesadaran manusia, beberapa praktik tidak lagi selaras dengan dunia baru. Salah satunya adalah konsumsi daging. Peternakan hewan industri adalah salah satu penyebab utama kehancuran planet ini. Deforestasi, emisi gas rumah kaca, dan penderitaan massal adalah harga dari nafsu makan kita. Tetapi di luar krisis lingkungan, kebangkitan moral yang lebih dalam sedang terjadi. Saat empati kita berkembang, kita mulai melihat hewan bukan sebagai sumber daya, tetapi sebagai makhluk yang memiliki kesadaran, emosi, dan hak untuk hidup tanpa penderitaan. Generasi mendatang mungkin akan melihat industri daging saat ini seperti kita memandang kekejaman masa lalu, sebagai sesuatu yang tak terbayangkan, namun pernah diterima. Perubahan ini sudah terjadi. Pertanyaannya bukan apakah ini akan terjadi, tetapi kapan. Seni dan kreativitas dalam dunia yang baru. Dunia seni tidak akan luput dari transformasi ini. Musik, lukisan, sastra, dan film tidak lagi sekadar hiburan. Mereka akan menjadi kendaraan bagi kebangkitan kesadaran. Perpaduan budaya akan melahirkan bentuk seni yang sepenuhnya baru, menantang norma dan menciptakan ekspresi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seni tidak akan lagi terbatas pada kanvas. Ia akan terjalin dalam setiap aspek kehidupan, mencerminkan perubahan besar yang membentuk jiwa umat manusia. Karena pada akhirnya, seni adalah suara dari revolusi. Namun transformasi terbesar berada di dalam diri. Zaman Aquarius bukan sekadar perubahan dalam politik, sains, atau masyarakat. Ini adalah pergeseran kesadaran.
sebuah panggilan untuk membebaskan diri dari ilusi masa lalu, melepaskan keyakinan yang membatasi dan tidak lagi melayani kita. Mencari pengetahuan bukan dari sumber eksternal, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Meditasi, energi, dan kebijaksanaan esoterik tidak lagi dianggap sebagai konsep pinggiran. Mereka akan menjadi pilar dari kebangkitan spiritual yang baru. Tetapi transisi ini tidak akan mudah. Dunia lama akan melawan. Sistem lama akan berjuang untuk bertahan. Kegelapan tidak akan lenyap tanpa perlawanan. Inilah tantangan zaman kita, ujian bagi evolusi kita. Dunia tidak sedang berubah, kitalah yang berubah. Dan saat kesadaran kita bergeser, begitu pula realitas di sekitar kita. Masa depan bukanlah sesuatu yang jauh. Ia sedang terungkap melalui setiap pilihan yang kita buat. Akankah kita melangkah ke era baru ini dengan kesadaran, merangkul transformasi? Atau kita akan tetap berpegang teguh pada masa lalu, menolak yang tak terhindarkan? Karena siap atau tidak, zaman Aquarius telah tiba, dan tidak ada yang akan tetap sama lagi. Setiap kebangkitan besar menghadapi perlawanan. Setiap fajar kesadaran menimbulkan bayangan. Peralihan menuju zaman Aquarius bukan sekadar perjalanan waktu. Ia adalah ujian. Sebuah ujian yang menuntut kita untuk menghadapi apa yang selama ini tersembunyi. Umat manusia berdiri di persimpangan jalan. Satu jalur mengarah ke perluasan, kebijaksanaan, dan kebebasan. Yang lainnya, ketakutan, perlawanan, dan keterikatan putus asa pada dunia yang tidak lagi melayani kita. Perjalanan ini tidak akan bebas dari perjuangan. Setiap kebenaran yang terungkap akan menghadapi mereka yang berusaha menyembunyikannya. Setiap langkah menuju pencerahan akan bertemu dengan kekuatan yang berusaha menarik kita kembali ke dalam kegelapan. Pertempuran terbesar di zaman ini tidak akan terjadi di medan perang. Mereka akan terjadi di dalam pikiran, hati, dan jiwa manusia. Hambatan pertama, keterikatan pada struktur yang usang. Selama ribuan tahun, umat manusia telah membangun dunianya di atas sistem kekuasaan, keyakinan yang kaku, dan rasa aman yang semu. Struktur-struktur ini, politik, ekonomi, agama, telah menciptakan ilusi stabilitas. Tetapi kini, semuanya mulai runtuh. Dunia lama sedang larut di depan mata kita. Tetapi banyak yang masih berusaha berpegang teguh pada institusi yang telah membusuk dan tidak lagi mampu menopang kebenaran. Perubahan itu menakutkan, tetapi keterjebakan dalam stagnasi jauh lebih berbahaya. Tantangan kita saat ini adalah melepaskan ketakutan akan yang tidak diketahui dan menyadari bahwa transformasi bukan hanya tak terhindarkan, tetapi juga diperlukan. Zaman Aquarius menuntut keberanian. Ia meminta kita untuk melangkah ke dalam ketidakpastian yang belum kita kenal, yang tak terbatas. Cahaya Aquarius tidak hanya menyinari yang terlihat, tetapi juga mengungkap apa yang telah lama disembunyikan. Kita hidup di era di mana tabir rahasia sedang diangkat. Kebenaran yang telah lama terkubur mulai muncul, mengungkap struktur gelap yang telah mengendalikan umat manusia selama berabad-abad. Lihatlah industri hiburan. Apa yang dulu dipuja sebagai simbol kemewahan kini mulai menampakkan wajah aslinya. Skandal pelecehan, manipulasi, dan eksploitasi tidak lagi dibisikkan dalam bayang-bayang. Semuanya kini diseret ke dalam cahaya untuk dilihat oleh dunia. Lihatlah pemerintahan dan institusi. Fenomena UFO yang dulu dianggap sebagai fantasi dan mitos, kini diakui secara terbuka.
Dokumen rahasia yang dibuka, kesaksian para saksi, dan bukti yang tak terbantahkan menunjuk pada satu kenyataan: kita tidak pernah sendirian. Namun pertanyaan yang lebih dalam tetap ada. Jika mereka ada, sudah berapa lama mereka di sini? Sejauh mana pengaruh mereka terhadap peradaban manusia? Seberapa banyak sejarah telah ditulis ulang untuk menyembunyikan kebenaran? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan mengguncang fondasi realitas itu sendiri. Seperti sebuah rumah kartu, ketika kebohongan pertama runtuh, seluruh strukturnya akan ikut jatuh. Inilah yang telah dibicarakan oleh tradisi-tradisi kuno. Inilah Kali, Dewi kehancuran dalam Hindu, yang tengah bekerja. Inilah apokalipsis dalam kitab suci, bukan akhir, tetapi pengungkapan. Kebenaran yang terungkap akan menyakitkan, tetapi hanya melalui kehancuran inilah dunia baru dapat lahir. Revolusi sejati dimulai dari dalam. Namun, saat sistem eksternal runtuh, kita menghadapi tantangan yang lebih besar. Konfrontasi dengan kegelapan dalam diri kita sendiri. Inilah tempat revolusi sejati terjadi. Dunia tidak bisa berubah kecuali kita, sebagai individu, berubah, dan transformasi tidak pernah mudah. Untuk berevolusi, kita harus menghadapi ketakutan yang telah kita kubur, ilusi yang telah kita genggam erat, luka yang telah kita tolak untuk sembuhkan. Melalui konfrontasi batin inilah kita merebut kembali kekuatan kita. Tetapi proses ini tidak lembut. Ini adalah perjalanan melalui ketidakpastian, di mana keraguan muncul seperti bayangan dari masa lalu, dan ego, takut akan kehancurannya sendiri, berjuang untuk tetap berkuasa. Zaman Aquarius menuntut penerimaan diri yang radikal. Sebuah perhitungan mendalam dengan siapa kita dulu, dan siapa kita yang sedang menjadi. Kebebasan sejati tidak ditemukan dalam melarikan diri dari bayangan kita, tetapi dalam merangkulnya. Dalam era informasi, tantangan terbesar adalah membedakan kebenaran dari ilusi dunia modern, bergerak dengan kecepatan yang tak tertahankan. Teknologi telah menghubungkan umat manusia seperti belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga menciptakan arus informasi yang tak terbendung. Sebagian mencerahkan, sebagian menyesatkan. Apa yang nyata dan apa yang ilusi? Apa yang merupakan pengetahuan dan apa yang manipulasi? Apa yang merupakan kebijaksanaan dan apa yang hanya gangguan? Di era akses informasi yang tak terbatas ini, tantangan kita bukan lagi menemukan kebenaran, tetapi mengenalinya. Kebijaksanaan membedakan akan menjadi keterampilan paling penting di zaman ini. Tidak semua yang mengklaim sebagai pengetahuan spiritual adalah kebenaran sejati. Tidak setiap pemimpin yang mengaku tercerahkan benar-benar telah terbangun. Zaman Aquarius menuntut spiritualitas yang nyata. Bukan kata-kata kosong, tetapi tindakan. Bukan kepercayaan yang diwariskan, tetapi kebijaksanaan yang dijalani. Ketika dunia lama dan baru bertabrakan, konflik akan meningkat. Perpecahan antara tradisi dan kemajuan, antara sains dan spiritualitas, antara individualisme dan kolektivisme akan semakin tajam. Banyak yang akan berpegang pada masa lalu, menolak perubahan. Banyak yang akan bergegas maju, tak sabar untuk transformasi. Tetapi evolusi sejati tidak datang dari satu pihak mengalahkan yang lain. Evolusi datang dari integrasi. Pelajaran dari zaman ini adalah bahwa kekuatan-kekuatan yang berlawanan bukanlah musuh, tetapi guru. Kemajuan dan tradisi harus belajar satu sama lain.
sains dan spiritualitas harus menyatu dalam pemahaman yang lebih besar. Individu dan kolektif harus hidup berdampingan tanpa mendominasi satu sama lain. Hanya melalui dialog, keseimbangan, dan kebijaksanaan, umat manusia dapat melampaui perpecahan dan bergerak maju. Tidak semua akan terbangun sekaligus. Tidak semua akan siap untuk menerima era baru ini. Sebagian akan menolak, sebagian akan takut, sebagian akan menolak untuk melihat kebenaran yang ada tepat di hadapan mereka. Inilah tantangan terakhir, kesabaran. Kebangkitan umat manusia bukanlah peristiwa tunggal. Ia adalah sebuah proses. Setiap jiwa bergerak dengan kecepatannya sendiri. Setiap pikiran terbangun ketika waktunya telah tiba. Ketidaksabaran hanya akan melahirkan frustrasi. Sebaliknya, tugas kita adalah memimpin melalui contoh, menjadi perubahan yang ingin kita lihat, menanggapi perlawanan dengan pemahaman, menanggapi perpecahan dengan kesatuan, menanggapi ketakutan dengan cinta. Pilihan kita akan menentukan masa depan. Carl Jung pernah berkata, apa yang tidak kita hadapi dalam diri kita akan termanifestasi sebagai takdir. Zaman Aquarius menawarkan kita pilihan. Akankah kita melangkah maju, merangkul kebenaran, transformasi, dan kebangkitan? Atau akankah kita menolak, berpegang teguh pada dunia yang tidak lagi melayani kita? Tantangan zaman ini bukanlah rintangan. Mereka adalah undangan. Undangan untuk melampaui ketakutan, untuk melepaskan masa lalu, untuk menjadi arsitek dari dunia baru. Maka kini, kita berdiri di ambang perubahan besar. Apa yang akan terjadi selanjutnya tergantung pada kita. Zaman Aquarius bukan sekadar pergantian waktu. Ia adalah panggilan, sebuah seruan untuk bertransformasi, tantangan untuk berevolusi melampaui apa yang selama ini kita ketahui. Memasuki era baru ini bukan hanya tentang beradaptasi, tetapi tentang terjaga, membebaskan diri dari ilusi, melangkah maju sebagai arsitek sadar dari realitas yang baru. Perubahan yang terjadi di sekitar kita tidak dimulai dari pemerintahan, institusi, atau sistem eksternal. Perubahan ini dimulai dari dalam. Dunia sedang bergeser. Pertanyaannya adalah, akankah kamu bergeser bersamanya? Sebelum kita dapat mengubah dunia, kita harus memahami diri sendiri. Tanpa pengetahuan diri, kita seperti daun yang tertiup angin, terombang-ambing oleh kekuatan luar, tanpa arah, tanpa kendali atas kekuatan dalam diri kita. Zaman ini menuntut introspeksi yang mendalam. Ini adalah waktu untuk melihat ke dalam, untuk mendengarkan, untuk mengungkap misteri keberadaan kita sendiri. Siapa dirimu di luar peran yang kamu mainkan? Ketakutan apa yang masih membelenggumu pada masa lalu? Keinginan tersembunyi apa yang memanggilmu menuju tujuan tertinggimu? Praktik seperti meditasi, menulis reflektif, dan perenungan mendalam bukan lagi sekadar pilihan, tetapi alat esensial untuk menavigasi transformasi ini. Hanya dalam keheningan kita mendengar kebenaran. Hanya dalam ketenangan kita menemukan kejernihan. Perjalanan ini dimulai dari dalam. Zaman Aquarius menuntut keberanian untuk melepaskan kesediaan, untuk meninggalkan apa yang tidak lagi melayani kita. Keyakinan lama, struktur yang usang, identitas yang kaku. Semuanya harus ditinjau ulang, dipertanyakan, dan jika perlu dilepaskan. Ini bukan hal yang mudah. Yang familiar selalu memberi kenyamanan,
bahkan ketika itu membatasi kita. Tetapi evolusi sejati membutuhkan pengorbanan. Lao Tzu pernah berkata, "Ketika aku melepaskan siapa diriku, aku menjadi siapa yang seharusnya aku jadi." Akankah kamu memiliki keberanian untuk melepaskan masa lalu, untuk melangkah melewati ilusi keamanan menuju yang tak diketahui? Karena hanya dengan menyerahkan diri pada perubahan, kita memberi ruang bagi yang baru untuk muncul. Zaman Aquarius bukan tentang isolasi. Ia adalah zaman persatuan, kolaborasi, dan kesadaran kolektif. Dalam dunia yang selama ini menjunjung pemisahan, persaingan, dan individualisme, kita kini dipanggil menuju kerjasama, empati, dan tujuan bersama. Ini berarti meruntuhkan tembok perpecahan, belajar mendengar dengan keterbukaan dan belas kasih, menyadari bahwa pertumbuhan pribadi kita terhubung dengan pertumbuhan orang lain. Kemajuan sejati tidak diukur dari pencapaian individu, tetapi dari ekspansi kesadaran umat manusia secara keseluruhan. Dinding di antara kita adalah ilusi. Tidak ada mereka atau kita. Yang ada hanyalah kita. Kecepatan perubahan akan melampaui apapun yang pernah dialami manusia. Penemuan-penemuan baru akan mengguncang pemahaman kita tentang yang mungkin terjadi. Paradigma lama akan runtuh dalam sekejap. Kebenaran yang dulu tersembunyi akan terungkap dalam cahaya. Untuk menavigasi transformasi ini, kita harus mengembangkan pikiran yang fleksibel, yang siap mengeksplorasi perspektif baru. Pikiran yang tajam, yang mampu membedakan kebijaksanaan dari ilusi. Pikiran yang ingin tahu, yang selalu mempertanyakan, selalu mencari. Ini bukan berarti menerima setiap ide baru tanpa berpikir. Ini berarti mengembangkan kemampuan untuk bertanya dengan kejernihan, belajar dengan kedalaman, dan berevolusi dengan kebijaksanaan. Pikiran bukan hanya pengamat realitas, ia adalah kekuatan yang membentuknya. Mentransformasi ini tidak hanya spiritual dan mental, ia juga fisik. Zaman Aquarius membawa perubahan energi, getaran, dan kesadaran. Untuk mengintegrasikan perubahan ini, kita harus mempersiapkan tubuh, karena tubuh adalah wadah tempat transformasi ini terjadi. Praktik seperti yoga, tai chi, pernapasan sadar, dan pola makan yang penuh perhatian bukan lagi sekadar bermanfaat. Mereka menjadi penting untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa. Meningkatkan frekuensi getaran kita. Memastikan energi dapat mengalir tanpa hambatan. Tubuh bukan entitas yang terpisah dari proses kebangkitan. Ia adalah bagiannya. Hormati, beri nutrisi, kuatkan. Era baru tidak akan tanpa tantangan. Akan ada gangguan, kehancuran, dan momen ketidakpastian yang besar. Banyak yang akan merasa tersesat. Banyak yang akan melawan perubahan ini. Itulah sebabnya ketahanan emosional akan menjadi salah satu keterampilan terbesar di era ini. Untuk melewati transisi ini, kita harus mengembangkan keberanian untuk menghadapi kesulitan tanpa mundur dalam ketakutan, kebijaksanaan untuk menerima apa yang tidak bisa diubah dan bertindak di tempat yang kita bisa, kekuatan untuk mengubah rintangan menjadi peluang. Seperti yang dikatakan Viktor Frankl, di antara stimulus dan respons ada ruang. Dalam ruang itu terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Dan pilihan itulah yang akan menentukan masa depan kita. Zaman Aquarius memanggil kita untuk kembali ke yang sakral, bukan dalam bentuk dogma, institusi,
atau keyakinan buta, tetapi dalam bentuk koneksi langsung dan pribadi dengan yang ilahi. Koneksi ini tidak terbatas pada ritual atau tradisi. Ia dapat ditemukan dalam ketenangan meditasi, kebijaksanaan teks kuno, keindahan alam. Bentuknya tidak penting. Yang penting adalah ketulusan kita. Ini adalah waktu untuk memberi makan jiwa kita, untuk menyambungkan kembali diri kita dengan kekuatan yang lebih tinggi yang telah selalu membimbing keberadaan. Karena pada akhirnya, transformasi terbesar bukanlah yang terjadi di luar, ia terjadi di dalam. Mempersiapkan diri untuk era baru bukan tentang menunggu dunia berubah. Ini tentang menjadi perubahan itu sendiri. Setiap individu yang terbangun akan mempercepat kebangkitan kolektif. Setiap tindakan kesadaran akan merambat keluar, membentuk kembali masa depan. Ini bukan pergeseran yang pasif. Ini adalah undangan. Undangan untuk terjaga, mempertanyakan, bertransformasi, memimpin. Masa depan tidak pasti. Tetapi dalam ketidakpastian itu terdapat kekuatan terbesar dari semuanya, kekuatan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Apakah kamu siap untuk melangkah ke dalam transformasi ini? Tinggalkan komentarmu di bawah. Bagikan pemikiranmu tentang zaman Aquarius dan bagaimana kamu mempersiapkan diri untuk perubahan ini. Mari kita lanjutkan percakapan ini bersama. Terima kasih telah menonton.